Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama batu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu di pertemuan kedua mata kuliah pendidikan seni musik. Kepada mahasiswa semester 7 tahun 2017, mohon maaf untuk pertemuan perkuliahan saya tidak sering menggunakan Zoom atau perangkat online tatap muka yang lain. Karena apa? Berdasarkan hasil GKM, penelusuran GKM semester yang lalu, banyak mahasiswa yang tidak puas dengan cara mengajar dosen menggunakan Zoom. Mengapa demikian? Karena ada beberapa mahasiswa yang tidak bertempat tinggal di tempat yang bagus sinyal. Sedangkan Zoom memerlukan sinyal yang kuat sehingga supaya video yang diterima itu tidak delay. Terus yang kedua, selain sinyal, yang menjadi kendala mereka adalah tentang kuota internet yang digunakan, karena Zoom memang menguras banyak kuota internet. Jika pembelajaran itu satu pertemuan 100 menit full menggunakan Zoom, bisa dipastikan itu menggunakan internet 2 GB lebih, dan itu jika untuk mahasiswa yang tidak memiliki perangkat wifi di rumahnya, maka itu akan menjadi masalah. Tapi bukan saya tidak akan menggunakan perangkat tutorial tatap muka online sama sekali, tapi saya tetap akan menggunakan perangkat pertemuan online ketika memang dibutuhkan. Semoga semua ini bisa diterima. Oke, pada pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan seni di SD. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan saya akan menyanyikan sebuah lagu anak. Kemudian saya ingin kalian menilai cara menyanyi saya yang manakah yang menurut kalian enak didengarkan. Atau bukan cara menyanyi, pokoknya ketika saya menyanyikan lagu dengan tepuk sebentar lagi, menurut kalian yang lebih enak yang mana? Oke, kita mulai ya. Lagunya Naik Delman. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Yang pertama. Yang kedua, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Yang ketiga, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Oke, silahkan kalian pilih dari 3 cara saya menyanyi dan diiringi tepuk tadi, yang menurut kalian pas yang mana? Sudah dapat pilihan? Oke, kalau sudah dapat pilihan, jika yang memilih nomor 1 cara menyanyi yang pertama dan kedua itu tepat. Jika memilih yang ketiga juga tidak salah. Terus bagaimana yang dimaksud, Pak? Yang cara pertama dan cara yang kedua itu yang lebih tepat. Mengapa demikian? Karena tadi saya menyanyikan dan dengan cara tepuknya itu dengan tempo yang diatur. Satunya tempo 1, satunya tempo setengah. Yang pertama itu tempo 1, yang kedua tempo setengah. Kemudian yang ketiga itu adalah temponya campur dan tidak ada birama yang jelas. Sehingga apa yang terjadi? Lagu yang ketiga itu ketika didengarkan, walaupun suara nyanyinya itu tetap, tapi iringan musiknya yang berupa tepuk tadi itu tidak tepat, maka didengarkan seperti kurang harmonis. Nah, itu yang terjadi ketika masalah tepuk ini
sepertinya sesuatu yang sederhana, tetapi ketika ini tidak kita seringkan ke siswa, tidak kita mulai sejak awal untuk mengajarkan ke siswa, maka untuk siswa supaya bisa bernyanyi sambil bertepuk dengan membuat tepuk sendiri itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk siswa. Nah, disitulah sebenarnya peran dengan seni di SD. Satu, sebagai sarana untuk mereka itu mengekspresikan diri. Nanti kita lanjutkan pembahasan di dalam. Yang kedua sebenarnya untuk ekspresi. Ekspresi yang kedua untuk rekreasi, untuk kesenangan. Nah, tapi antara kesenangan dan bentuk ekspresi itu harus juga bisa dinikmati oleh orang lain. Itulah yang dimaksud dengan pendidikan seni di SD. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Seni itu apa? Banyak istilah yang mengatakan secara bahasa seni itu berasal dari kata bahasa Sanskerta, berarti sani, atau dari kata bahasa Belanda atau geni, atau banyak hal yang berbicara tentang seni. Tetapi di sini saya simpulkan bahwa seni adalah hasil olahan cipta rasa dan karsa manusia untuk mengekspresikan segala sesuatu yang terjadi di dalam diri maupun lingkungan dalam bentuk karya, kemahiran maupun kegiatan sehari-hari. Jadi seni itu adalah hasil olah cipta. Berarti olah cipta berarti ada sesuatu yang dihasilkan. Berarti ada bendanya, ada barangnya. Barangnya bentuknya bisa macam-macam. Yang itu merupakan olahan dari cipta, rasa, dan karsa. Penciptaan manusia, kemudian rasa dihubungkan dengan rasa yang sedang dia rasakan atau alami, kemudian karsa. Maksudnya dia itu menciptakan seni ini untuk apa? Sehingga kenapa sih orang itu menyanyikan mama tentang lagu ya? Kenapa ada lagu itu senang? Itu pasti ada karsanya atau tujuannya. Untuk apa lagu itu senang dia buat? Yang kedua adalah ada orang menciptakan lagu sedih. Untuk apa sebenarnya dia kok menciptakan lagu sedih? Pasti juga ada karsanya. Nah, kemudian segala sesuatu yang dibuat itu adalah bentuk ekspresi dari sesuatu yang ada di dalam diri maupun lingkungan. Maka seni itu adalah mengcapture atau memportret apa yang kita rasakan. Ketika kita senang, kita sampaikan melalui bentuk cipta rasa karsa itu tadi. Atau yang kedua, apa yang terjadi di lingkungan. Tidak kita alami langsung, tetapi di lingkungan kita itu ada. Nah, itu juga bisa dituangkan dalam bentuk sebuah karya seni. Dan hasilnya itu bisa berupa bentuk karya, kayak lagu itu kan bentuk karya. Ada kalau lukisan itu kan ada bentuknya, karyanya itu terlihat jelas. Kemudian ada patung, kemudian ada tari, itu adalah bentuk sebuah karya. Salah satunya itu. Terus kemudian seni nanti akan dibahas dalam 3 pengertian dalam secara umum ya, yaitu pertama seni sebagai karya atau kita sebut sebagai work of art. Seni sebagai karya, bahwa seni itu ada hasil karya tadi itu yang saya sampaikan sebelumnya. Yang kedua, seni sebagai kemahiran. Ada orang yang bisa menciptakan sebuah karya seni tetapi tidak mahir mengekspresikan. Ada orang yang tidak bisa menciptakan sebuah karya seni tetapi mahir mengekspresikan. Jadi seni adalah yang kedua itu bentuk kemahiran atau skill. Contoh, tidak semua penyanyi bisa menciptakan lagu dan tidak semua pencipta lagu bisa menyanyi. Pencipta lagu disebut sebagai seni, sebagai karya. Sedangkan penyanyi itu bisa disebut sebagai seni, sebagai kemahiran atau skill. Dan yang terakhir, seni sebagai kegiatan manusia. Seni itu kadang kita tidak sadari kita lakukan setiap hari. Contoh ya, kita nggak sadar loh. Kadang kita ketika di dapur kita memasak, menyiapkan makanan untuk yang mahasiswi itu memasak sambil mendengungkan sesuatu. Itu kan yang itu sebenarnya bukan lagu, tapi kita nikmati aja.
Itu kan bukan lagu, kita nggak tahu lagunya siapa, tapi itu hanya bentuk ekspresi yang kita kita lakukan sambil kita memasak. Itu adalah seni sebagai kegiatan manusia, sudah human activity. Nah, salah satu bentuk sederhananya itu. Nah, itu adalah penjelasan secara umum tentang seni, yaitu sebuah hasil karya. Nah, sekarang kita lanjutkan musik sendiri itu apa? Yang kedua adalah musik. Musik adalah bunyi. Kalau kita bicara tentang musik, pasti hubungannya sama bunyi-bunyian. Ketika kita bicara musik tapi tidak ada bunyi yang kita dengar, maka kita akan susah mendeskripsikan musik itu jenisnya apa. Karena musik sejatinya adalah bunyi. Yang kedua, bunyi yang tidak hanya bunyi, tapi bunyi itu dihasilkan dari perpaduan. Perpaduan itu saling mengisi, perpaduan dari irama, birama, nada yang dibunyikan secara bersama-sama, tapi dengan birama yang berbeda, tempo yang berbeda, sehingga menghasilkan komposisi yang harmonis. Harmonis itu selaras gitu. Jadi kalau umpama sebuah komposisi musik, penyanyinya seperti ini bernyanyinya, pemain gitarnya memainkannya dengan cara seperti ini, pemain drumnya, pengisi musik ritmisnya memainkannya dengan cara yang lain, sehingga ketika dipadu-padankan tiga orang ini melakukan kegiatan bersama-sama, kita dengarkan sebuah bentuk aransemen musik yang ketika enak kita dengar, berarti itu namanya harmonis. Itu kemudian bunyi musik itu sendiri nanti dalam pembahasan selanjutnya itu dalam semester ini kan akan kita bahas, ada musik ritmis, ada musik diatonis. Ritmis itu adalah musik yang tidak membutuhkan nada, hanya membutuhkan tempo untuk membunyikan itu. Kemudian kalau diatonis itu selain tempo itu juga ada nada. Oke. Kita lanjutkan tentang rasional pendidikan seni musik di SD. Kalau tadi kita bicara tentang seni dan musik secara umum, kita akan berbicara tentang rasional pendidikan seni musik di SD. Sebenarnya untuk apa sih seni musik di SD itu? Nah, sebenarnya seni musik itu sendiri atau seni pada umumnya itu sesuai dengan tema pengembangan kurikulum 2013. Yang inti dari pengembangan kurikulum 2013 itu adalah menghasilkan siswa yang produktif, kreatif, serta inovatif. Produktif, kreatif, inovatif tersebut digambarkan dengan penguatan sikap, keterampilan, serta pengetahuan. Jadi dari mana kita mengetahui siswa itu produktif, kreatif, dan inovatif? Ketika sikap, keterampilan, dan pengetahuannya itu baik. Kemudian bagaimana memaksimalkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan menggunakan proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini yang menjadi kunci supaya sikap, keterampilan, dan pengetahuan itu menjadi kuat. Proses pembelajaran yang bagaimana? Yang interaktif, yang inspiratif, lah ini menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Lah inti dari semua ini adalah seni itu tadi saya sebutkan di awal sebagai memiliki prinsip rekreatif atau rekreasi, menyenangkan. Nah, ketika pembelajaran itu menyenangkan, interaktif, kemudian inspiratif, maka diharapkan tadi itu ada penguatan sikap, keterampilan, serta pengetahuan. Kalau pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu kuat, maka apa yang terjadi? Maka tujuan pendidikan nasional itu terpenuhi. Sehingga sebenarnya tujuan pendidikan musik seperti yang saya tadi berikan di soal, bukan tes tapi sebenarnya itu hanya untuk mengukur apakah kalian benar-benar membaca pada pertemuan pertama kemarin. Jadi sebenarnya tujuan utama pendidikan seni di SD itu tidak untuk menghasilkan orang-orang atau anak-anak yang pandai atau memiliki teori-teori atau memahami teori-teori yang bagus terkait dengan musik atau tentang tari atau tentang seni rupa. Tetapi dengan pendidikan seni itu menjembatani anak untuk bisa produktif, kreatif, serta inovatif sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ya, jadi
Disitulah sebenarnya prinsip atau tujuan dari pendidikan seni di SD. Tidak mencetak anak memiliki kemampuan musikalitas yang tinggi. Tidak mencetak anak untuk atau meningkatkan kemampuan anak untuk memiliki bisa bernyanyi dengan teknik yang baik, bukan itu. Tetapi bagaimana dengan pendidikan seni itu, sikap, keterampilan dan pengetahuannya itu baik, sehingga dia akan menjadi anak yang produktif, kreatif, serta inovatif, sehingga itu terjadi tujuan pendidikan nasional terpenuhi. Ya, jadi seni itu adalah sebagai jembatan bagaimana sebuah tujuan pendidikan nasional yang direncanakan pada kurikulum K13 ini bisa terpenuhi gitu. Tapi selama ini yang terjadi, seni dipandang sebagai sebuah mata pelajaran yang tidak terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain, sehingga seni biasanya hanya dikaitkan dengan mata pelajaran SPDP. Ketika kita belajar tentang bahasa, kita belajar tentang muatan yang ada IPA-nya, kita belajar tentang muatan yang ada matematikanya, seni tidak diajak. Nah, sebenarnya kalau umpama itu diajak, semua mata pelajaran atau muatan yang mengandung mata pelajaran yang unsur kognitifnya itu besar, itu ada fungsi rekreatifnya di situ. Ada fungsi menyenangkannya di sana dengan hadirnya seni ketika digunakan dalam pembelajaran. Oke, itu rasional pendidikan seni musik kenapa diajarkan di SD. Kemudian selanjutnya, prinsip dan tujuan pendidikan seni di SD. Prinsip pendidikan seni di SD bersifat rekreatif, tadi itu yang saya sampaikan. Rekreatif artinya menyenangkan sebagai bentuk luapan kreasi anak, sehingga dengan tempat kreasi itu diharapkan anak bisa mencurahkan semua yang dia inginkan, sehingga dia menjadi anak yang gembira, anak yang ya bergembira, anak yang menyenangkan, menjadi senang, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, seni itu memiliki tujuan dapat mengembangkan estetika dan artistik siswa, sehingga anak itu bisa memiliki konsep, bisa mengapresiasi dan bisa mengkreasi. Terus yang ketiga, seni musik khususnya itu bisa melatih kecerdasan ganda siswa. Di antaranya kecerdasan interpersonal, spasial, musikal, linguistik, logik, matematik, kecerdasan adversitas, kinestetik, spiritual, dan moral. Bagaimana saya ingin memberi contoh sederhana tentang penguatan musik dalam logik matematik, ya, tapi ini secara nggak langsung. Contoh gini, ketika kita membuat permainan game menggunakan menyanyi dengan membawa muatan lokal matematika. Seperti ini lagunya, yang lagu sering dinyanyikan oleh anak. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. 16 tambah 16 sama dengan 32. Oh, 36, sorry. Nah, itu kan. Jadi, dengan cara menyanyi, umpama itu dijadikan sebuah game, ada dua kelompok menyanyikan lagu. Ini suruh menyanyi terus, tidak boleh berhenti, temponya harus tetap. Dia terakhir itu dia tepat sampai bisa menjumlahkan sampai angka berapa. Kelompok ini sampai angka berapa. Nah, sehingga secara nggak sadar mereka sebenarnya belajar konsep penjumlahan dalam matematika, tetapi dengan cara yang menyenangkan. Sehingga bisa meningkatkan musik, juga bisa meningkatkan kecerdasan matematik. Nah, secara tidak langsung gitu loh. Kemudian yang kedua, bagaimana musik bisa mencerdaskan spiritual. Lah, ketika hubungannya dengan spiritual, kadang orang itu kan harus orang spiritualnya baik itu ketika mengenal siapa penciptanya dengan baik, kemudian memahami bagaimana penciptanya itu
memahami dirinya, atau intinya dia memahami penciptanya dengan baik. Salah satu memahami penciptanya dengan baik adalah dengan cara mengenal. Nah, kalau di lagu anak-anak itu ada lagu yang itu mengenalkan anak itu kepada Nabi Muhammad. Salah satu contoh lagunya ada seperti ini. Kalau kamu udah cari di YouTube ada anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Terus itu di apa namanya alat lagunya ada seperti itu, saya kurang hafal tapi ada lagu tersebut. Sehingga dari nyanyian tersebut anak bisa mengenal, oh ternyata Nabi Muhammad itu orangnya seperti ini. Kemudian bapaknya namanya Abdullah. Kemudian ibunya namanya Siti Aminah. Punya anaknya ada yang namanya Ibrahim, ada yang namanya Fatimah, dan lain sebagainya. Akhirnya mengenal. Dengan mengenal, maka akan mencintai Nabi Muhammad. Setelah mencintai Nabi Muhammad, harapannya apa? Akan meniru apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Berarti ketika sudah mencapai ke meniru, spiritualitasnya kan baik. Nah, secara tidak langsung seni musik bisa meningkatkan spiritual di mana? Ya di situ. Bukan meningkatkan secara langsung, tapi menggunakan musik itu bisa sebagai jembatan siswa untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Nah, seperti itu. Ya, itu salah satu contoh. Dan kecerdasan ganda itu kalian kalau baca ada yang disebut sebagai multiple intelligence. Silakan kalian baca kalau ingin mengetahui lebih banyak tentang ini. Terus tujuan pendidikan musik yang selanjutnya adalah sebagai filter dari masuknya budaya asing, sehingga siswa memiliki kearifan terhadap budaya lokal atau budaya masyarakat setempat. Tidak kita pungkiri bahwa pada akhir-akhir tahun 10 tahun ini itu masuknya budaya asing ke Indonesia itu sangat pesat sekali dengan berkembangnya teknologi informasi komunikasi. Dan kadang-kadang atau lebih banyak budaya asing itu tidak sesuai dengan karakteristik bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Sehingga dengan anak-anak mempelajari pendidikan seni di SD, maka anak itu akan memahami bagaimana budaya yang ada di tempatnya. Sehingga dia lebih memahami, punya filter. Oh, ini lagu yang di tempatku itu seperti ini. Lagu yang dari luar negeri itu seperti ini. Kok lagu yang dari luar negeri kata-katanya kok jorok ya, tidak indah ya, sedangkan saya memahami yang namanya lagu itu harus menggunakan kata-kata yang indah. Oh, berarti saya tidak perlu mempelajari lagu yang di luar negeri yang menggunakan kata-kata tidak indah tersebut atau yang jorok. Nah, itu kan sebagai filter. Kemudian, oh di Indonesia itu rata-rata penari itu umpama seni tari itu di daerah di daerah Jawa Timur ada tari remo. Oh, tarinya itu karakteristiknya seperti ini ya, tarinya ya, menggambarkan seorang laki-laki yang pemberani, berani memunculkan sikap apa namanya sikap sendiri, sehingga dia penari remo itu rata-rata kan sendirian. Lah beda dengan biasanya kita mengenal ada tari-tari dari Korea masuk ke Indonesia dengan gaya tarian yang seperti itu, meloncat ke kanan, meloncat ke kiri. Nah, apakah itu menjadi salah satu daya untuk filter? Iya. Mengapa? Oh, ternyata tarian kita itu lebih banyak variatifnya loh. Di remo itu dari Jawa Timur itu kayak gini loh. Kemudian kalau ke Banyuwangi ada yang namanya tari gandrung, itu karakternya kayak gini loh. Kemudian di Ponorogo itu kalau ada reok itu selalu ada jadilnya. Jadilnya itu juga memiliki tarian yang berbeda. Dari Jawa Timur saja bisa memunculkan berbagai jenis tarian yang banyak. Dan ketika kita melihat Korea datang membawa sebuah budaya yang masuk ke Indonesia, apapun bentuk grupnya, saya nggak apa namanya, tidak mendiskreditkan budaya Korea ya, tetapi
Tetapi dengan adanya budaya yang kaya yang dimiliki oleh Indonesia, contohnya Jawa Timur aja tadi secara tarian saja yang saya sebutkan masih 3. Korea yang datang ke Indonesia itu dengan berbagai jenis kelompok gaya tariannya sama seperti itu, dance musik. Nah, jadi kan secara umum dengan itu kita lebih tahu, oh ternyata daya kreativitas orang Indonesia dulu itu lebih kuat daripada mereka. Maka dengan itu filter kita, oh ya aku lebih baik belajar budaya sendiri daripada budaya orang lain atau negara lain. Oke, yang terakhir adalah prinsip tujuan Bina Seni adalah tentang untuk penguatan multikultural. Jadi Indonesia itu terdiri dari berbagai banyak suku bangsa berada atau tinggal berbeda di setiap pulau, pulaunya ribuan, kemudian dipisahkan oleh laut dan selat, sehingga itu untuk mengumpulkan atau menjadikan satu, merekatkan itu tidaklah sesuatu yang mudah. Nah, salah satunya menggunakan seni. Maka kita tidak mengenal orang Papua, tapi kita mengenal, kita punya saudara di Papua dengan adanya lagu Ko Yam Korambe Yang Ko Arunawa Kombe. Jadi sepertinya kita itu dengan pendidikan seni itu bisa meningkatkan penguatan multikultural siswa sejak dini. Hanya kita kenal, oh lagu ini dari mana ya, kok bahasanya aku nggak tahu. Oh ini dari Papua. Siapa Papua? Hanya kita ingin tahu, mencari tahu apa itu Papua. Oh Papua itu bagian dari Indonesia di sebelah paling timur. Orang-orangnya karakteristiknya seperti ini, budayanya seperti ini. Loh, hanya dengan mengenal akan tadi itu saling menyayangi. Ada di Jawa Timur saja. Jawa Timur itu kan epicentrum budayanya banyak sekali. Ada orang Jawa di Jawa Timur, ada orang Madura di Jawa Timur, ada suku Tengger di Jawa Timur. Aja Mama di Jawa Timur, ada orang Madura nyanyi Ngapote, ada lagu Ngapote. Kemudian ada lagu juga apa ya, saya lupa. Ngapote, yang saya dengar itu Ngapote, saya lupa. Ngapote wak lanjut ngale la 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 la. Ada lagu seperti yang pernah saya pelajari pada saat saya SD dahulu. Dan itu saya nggak tahu artinya, hanya saya bertanya pada orang itu lagu dari mana. Ini lagu dari Madura. Madura itu di mana? Madura itu ada di bagian provinsi Jawa Timur, ada di Pulau Madura. Hanya kita mana, oh kita itu punya saudara kita di Madura. Nah itu adalah pendekatan musik yang sebenarnya, atau seni secara umum yang sebenarnya itu adalah luas sekali. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan seni musik di SD, ingat prinsip utamanya adalah bukan menjadikan anak pandai teori musik atau menjadikan anak memiliki kemampuan musikalitas yang tinggi, tetapi dengan seni akan membuat anak menjadi anak yang produktif, kreatif, dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai selain tujuan-tujuan yang lain. Terus terakhir ini, pembelajaran seni di musik di SD itu apa karakteristiknya? Pembelajaran seni di SD secara umum itu tadi ya saya sebutkan tidak berdiri sendiri biasanya, tapi tergabung dalam SBDP, namanya seni budaya dan prakarya, yang di situ ada seni rupa, tari, musik, dan prakarya. Kemudian tapi pada praktiknya boleh dilaksanakan dalam muatan tematik maupun berdiri sendiri. Jadi tematik nanti dia terintegrasi dengan mata tematik, mata kuliah, mata pelajaran yang lain, atau dia berdiri sendiri, itu boleh. Kemudian silabusnya disesuaikan dengan karakter sekolah. Jadi pemerintah menyediakan silabus yang itu tidak sesuatu yang harus diikuti. Tetapi poin-poin yang ada di silabus itu dikembangkan, disesuaikan dengan adat budaya atau karakteristik lokalitas yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir, kata kunci K13 pada SBDP adalah menekankan pada kreativitas, di mana pembelajaran berbasis intelijensi tidak akan memberikan hasil signifikan, tetapi hanya terjadi peningkatan 50% dibandingkan yang berbasis kreativitas. Sehingga dengan adanya pendidikan seni, maka diharapkan siswa itu memiliki
kemampuan kreativitas yang tinggi. Kemampuan kreativitas ini diharapkan nantinya akan bisa digunakan oleh siswa untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang lain, kreativitas lain pada mata pelajaran yang lain. Oke, itu secara umum pemahaman tentang pendidikan seni musik di SD, hakikat pendidikan seni musik di SD. Untuk selanjutnya kita bahas di e-learning kalian. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.